Tengah maupun di Jawa Barat. Nanti akan kita lihat data yang lain itu adalah sistem perbukitan yang dibentuk oleh sesar-sesar yang bergerak di bagian subsurface ya, di sini di kerak buminya. Nah, cekungan ini, saya kembali ke cekungan yang saat ini diisi oleh gunung api Quarter, ini sebetulnya adalah cekungan belakang busur. Tentu pertanyaannya adalah busur gunung api yang mana, karena saat ini busur gunung apinya sudah di atas cekungan belakang busur itu sendiri. Jadi cekungan yang kita lihat ini adalah cekungan yang berkembang saat gunung api hadir di daerah pegunungan selatan, yaitu di pesisir selatan Jawa. Nah, ini poin yang menarik dan nanti kita akan kembali ke sana di kesimpulan bagaimana sebetulnya dinamika subduksi Jawa itu cukup berbeda ya dengan pulau yang lain di mana gunung apinya itu bermigrasi. Nah, proses migrasi ini sendiri tentu akan menyebabkan kondisi tektonik tertentu. Misalkan di sini kita lihat adanya sesar-sesar naik ya, berkembang, kemungkinan terkait dengan pembebanan gunung api itu sendiri, dan tentunya juga suplai sedimen yang sangat kuat ke arah utara. Ke arah selatan tidak memungkinkan ya di Jawa Timur karena kita punya tinggian pegunungan selatan di sini. Kira-kira itu kerangka berpikir kita di dalam melihat tektonik subduksi. Ini memang satu time frame gitu ya, tapi tadi kita mengingat saja bahwa gunung api ini bermigrasi, berpindah, tentunya bentuk dari penampang ini juga berubah secara dinamis. Nah, ini adalah peta fisiografi yang jadi rujukan utama para peneliti geologi di Jawa ya. Jadi disusun oleh Van Bommelen ya di sini. Nah, kalau kita lihat dari citra radarnya, maka kita lihat ini adalah busur gunung api Quarter modern ya di sini. Kemudian di sini ada pegunungan selatan, kemudian di utara. Nah, di utara di sini kita lihat tadi yang penampang Jawa Timur tadi ada di sini ya, menunjukkan adanya tinggian Rembang di sini. Tapi kita lihat di Jawa Tengah dan Jawa Barat hilang ya, jadi tidak ada komponen tersebut. Nah, ini kemudian tentunya kalau kita melihat bagaimana kerangka besarnya ya, terutama dari dinamika cekungan belakang busur tadi. Maka kalau kita lihat ini adalah data gaya berat ya, peta gaya berat. Ini adalah busur gunung api tersier yang di pegunungan selatan tadi, maka dia akan membentuk cekungan belakang busur yang ada di sini ya. Nah, saat ini segitiga merah yang kecil ini menunjukkan pusat gunung api saat ini ya. Jadi bisa dikatakan gunung api modern itu betul-betul tumbuh di cekungan belakang busur. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada busur gunung api ya, saat ini busur gunung api modern ada di tengah Pulau Jawa, maka di manakah cekungan belakang busur? Karena ini erat kaitannya dengan dinamika pesisir utara Jawa. Nah, kalau kita lihat nah ini data gaya berat yang lebih lengkap ya, yang mencakup pesisir utara Jawa dan Laut Jawa, maka kita akan melihat bagaimana cekungan belakang busur ini masih sinkron dengan data gaya berat di permukaan ya di sini. Nah, sementara kita juga melihat walaupun tidak signifikan cekungan belakang busur tersier, kita melihat bagaimana di pesisir utara Jawa Tengah sampai masuk di dekat Indramayu sini ya. Ini warna di mana menunjukkan penebalan sedimen. Logika sederhana, kalau sedimen bisa bertumpuk tebal, mestinya batuan di bawahnya membentuk satu mangkok atau satu cekungan. Jadi berdasarkan analog yang tersier ya, bisa dikatakan ini adalah cekungan belakang busur untuk gunung api Quarter. Jadi gunung apinya sekarang sudah pindah di cekungan belakang busur tersier, maka cekungan belakang busur Quarter mestinya juga bermigrasi ke utara. Nah, di Jawa Timur memang tidak ada karena kita punya satu kondisi yang sama sekali berbeda. Di Jawa Timur kita punya satu proses tektonik yang mengangkat pesisir utara ya, sehingga membentuk satu perbukitan yang memanjang dari Rembang hingga ke Kangian Sakala. Jadi memang terpisah. Nah, hal itu tidak berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Maka kembali ke tujuan diskusi kita, maka
mungkin kita bisa mengantongi pertanyaan dulu, apa pengaruh dari kehadiran cekungan belakang busur yang tepat di pesisir utara Jawa bagian tengah dan sedikit ke bagian barat. Nah, ini tentunya menarik karena cekungan itu tempat sedimen, dan sedimen kalau terkompaksi dia akan tetap akan mengalami subsiden penurunan gitu ya. Baik ya, kemudian kita sedikit zoom out lagi melihat bagaimana struktur-struktur yang berkembang di Jawa. Ini dari Pak Martojoyo. Beliau menyimpulkan ada 3 pola utama ya. Jadi pola Jawa yang relatif mengikuti busur gunung api itu sendiri, yaitu barat timur, dengan pengecualian di Jawa, di bagian Rembang ya sampai Madura Kangen ini ada pola barat timur, tetapi dia sedikit di utara dari pola busur gunung apinya ya. Ini yang kita sebut sebagai tinggian Rembang, Madura, Kangen tadi ya. Kemudian menerus ke arah Kalimantan Selatan kita punya pola-pola di Jawa Timur yang berarah timur laut barat daya. Ini disebut sebagai pola Meratus. Dia tentunya masuk ke bagian Jawa Timur utara ya di sini. Kemudian bagaimana di Jawa Barat? Kita di Jawa Barat punya arah-arah utara selatan yang juga masuk ke bagian daratan ya di sini. Nah, ini nanti bagian akhir kita akan melihat bagaimana struktur-struktur utara selatan ini mengontrol bentuk yang ada geometri dari cekungan yang ada di Jakarta. Ini masih sama, cuma lebih detail ya di sini. Nah, sedikit saja kita melihat bagaimana sejarah assembling Jawa. Dari banyak literatur ini kita pilih saja dari publikasi Bu Sri Budiani ya di sini. Jadi Jawa itu sebetulnya assembling dari 2 benua ya. Yang pertama kerak benua yang ada di Kalimantan Barat sampai ke Jawa Barat ya di sini. Ini disebut juga sebagai blok Banda ataupun Southwest Borneo ya. Sementara kita lihat di sini ada satu blok lagi yang akan datang merapat. Ini kita lihat gambarnya adalah Sulawesi Selatan ya, dan dia menyambung dengan Jawa Timur. Jadi ini adalah blok Jawa Timur dan Sulawesi Selatan atau disebut juga sebagai blok Argo. Nah, kita lihat bagaimana di kapur akhir ya, assembling keduanya menyisakan satu sutur yang menerus dari Meratus sampai ke Lukulo di Kebumen dan sampai tampaknya diinterpretasikan sampai ke Ciletuh gitu ya. Nah, masing-masing blok tadi ya, jadi kalau kita kembali, masing-masing membawa pola strukturnya sendiri. Jadi ini adalah struktur yang inherited gitu ya, dibawa dari tempat asalnya. Jadi kalau kita lihat di sini maka bisa menjelaskan pola timur barat, pola Jawa itu sebetulnya bawaan dari blok Argo atau Jawa Timur Sulawesi Selatan, sementara yang utara selatan di Jawa Barat itu memang bawaannya blok Banda atau blok Kalimantan Barat Daya ini ya. Nah, jadi apa yang kita lihat tadi yang di peta Pak Martojoyo itu bisa dianggap itu adalah reaktivasi dari struktur-struktur tua yang berkembang di basement kemudian menerobos ke batuan-batuan sedimen tersier kuarter yang ada di atasnya. Kita masuk ke bagian kedua yaitu dinamika tektonik dan paleogeografi Jawa semenjak Kenozoikum ya di sini. Jadi kalau kita lihat perbandingan stratigrafi, jadi stratigrafi ini adalah rekaman sedimen yang diendapkan ya di Pulau Jawa dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Kemudian ini kita baca kiri ke kanan itu utara selatan ya. Jadi kiri itu pasti utara, kanan itu selatan. Maka kita lihat ada beberapa kesamaan dan ada beberapa perbedaan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita lihat persamaannya dulu ya. Semua yang ada di bagian utara Jawa itu ya semenjak sedimentasi berumur paleogen ini ya, oligosen ya. Ini dia bersifat laut, baik itu laut transisi ada pengaruh delta maupun dia shallow marine sampai deep marine di mana karbonat dominan ya di sini. Jadi baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Bagian utaranya bisa kita bayangkan itu selalu tenggelam
gitu ya, atau dekat dengan daratan tapi tenggelam juga ya di situ. Sementara bagian selatan ini baik Jawa Barat, Jawa Timur maupun Jawa Tengah dia didominasi oleh gunung api. Ya, endapan gunung api ini sebagian besar dia bersifat endapan darat, ada juga yang bersifat endapan laut ya. Ini kelihatannya pengaruh permukaan laut saat itu saja dinamika geostasinya. Tapi yang mencolok kita lihat di Jawa Timur, nah ini gunung apinya itu berhenti lebih awal daripada Jawa Tengah dan Jawa Barat ya di sini. Jadi gunung api yang membangun busur gunung api tersier yang ada di pegunungan selatan itu ternyata umurnya berbeda. Yang di Jawa Timur dia lebih awal berhenti, di mana kemudian dia ditutup oleh endapan laut juga. Jadi di sini kita bisa lihat laut lebih dulu menjangkau Jawa Timur sehingga gunung apinya pun bisa disimpulkan ini tertutup oleh laut sehingga ada sedimentasi karbonat di sana ya, walaupun sebetulnya tidak sepenuhnya tertutup. Kalau di lapangan kita melihat karbonat hanya freezing di tepi-tepi dari gunung api purba tersebut ya. Nah, kemudian aktivasi vulkanisme kuarter di bagian atas itu serentak ya, sama di sini. Baik, nah dari stratigrafi ini ya, maka para ahli kemudian menyusun bagaimana paleogeografi dan tektonik mengontrolnya. Jadi ini kira-kira ketika memasuki Paleosen, Kenozoik ya di Paleosen. Jadi tidak ada subduksi yang berkembang di sini, walaupun ada gunung api yang ada di Sumatera Selatan, mungkin ada subduksi ya di Sumatera sana, tetapi di Jawa belum. Dan kita lihat ini simbolnya darat ya, jadi masih darat dikelilingi oleh laut dangkal. Nah, kemudian di Eosen akhir ini adalah periode di mana cekungan-cekungan sedimenter besar itu terbentuk di Indonesia Barat ya, itu di Jawa, Sumatera, Kalimantan ya. Maka kita lihat di sini itu terkait dengan kehadiran busur gunung api akibat subduksi yang ada di selatan Jawa ya di sini. Kemudian bagaimana di sisi timur di Kalimantan ya, proses subduksi yang dari utara dan dari selatan itu kemudian membuat satu sobekan ya di sini yang kita kenal sebagai Selat Makassar. Sehingga di sini laut menginundasi masuk gitu ya ke arah selatan, sehingga secara umum Jawa Timur didominasi oleh endapan laut ya di sini, sementara Jawa Barat masih endapan darat. Kemudian itu berlangsung terus gitu ya di sini. Jadi bagaimana tadi kita lihat stratigrafi Jawa Timur itu didominasi memang karbonat terus gitu ya di sini. Nah, saya tampilkan peta lain ini. Kalau yang peta yang pertama tadi dari Robert Hall, kemudian ini dari Robert Morley ya, dari Morley itu lebih detail. Jadi kita melihat bagaimana pengklasifikasian daratannya lebih detail lagi ya. Jadi di sini kita punya juga alur-alur sungai diestimasi karena dia menghasilkan delta-delta saat itu ya, baik delta di Sumatera Tengah maupun delta di Kalimantan Timur ya. Di sini itu dari proses erosi yang ada di daratan yang ekspos saat itu. Sama di Jawa itu masih didominasi oleh laut ya, di mana gunung apinya itu membentuk satu busur yang ekspos di darat ya di sini. Jadi dia membentuk satu busur gunung api kepulauan yang muncul di atas permukaan. Kemudian memasuki Miosen awal di sini, jadi perubahan tektonik besar terjadi di sini dengan adanya kolisi Australia ya di sini. Maka kita lihat kemudian laut semakin menginundasi Indonesia Barat ya di sini. Jadi semua Sumatera dan Kalimantan sudah didominasi oleh laut dan ini menerus sampai ke Miosen tengah ya di sini. Demikian juga sampai ke Miosen akhir, di mana kita lihat konfigurasinya itu relatif sudah menyerupai konfigurasi pulau-pulau kita sekarang ya untuk Indonesia Barat, baik orientasinya maupun posisinya. Kalau ke timur kita lihat Sulawesi masih sedang terbentuk, Papua masih terus merapat, begitu ya, bergerak ke utara. Nah, di Jawa kita lihat di sini endapan Selomerin mendominasi ya, dengan karbonatnya dominan di Jawa Timur. Sementara laut yang lebih dalam memang berkembang di bagian timur di Selat Makassar dan di sisi utara Lombok Sumbawa ya di sini. Nah, sampai kemudian di Pliocene ya di sini di akhir tersier
kita lihat kemudian proses shallowing terjadi, ya, pendangkalan. Jadi busur gunung api yang di Sumatera sudah mulai terangkat semua, ya, di sini, sementara Jawa masih tetap dalam kondisi mering. Kemudian kalau kita lihat memasuki di Pliocene, ini proses subduksinya masih terus mendorong, ya, sehingga darat masih berkembang, dan nanti kita akan masuk di kuarter. Jadi di tersier diakhiri dengan posisi seperti ini, walaupun sebetulnya tadi harusnya Jawa Timur mungkin belum tergambar, itu sudah expose, ya, kita maaf, Jawa Timur memang masih green di sini, ya, yang expose di Jawa Barat. Nah, kita lihat drainage-nya itu umumnya mengarah ke Laut Cina Selatan dan ke Selat Makassar, ya, di sini. Nah, kemudian memasuki zaman kuarter, di sini kita lihat memasuki Pleistosen, hampir semua dari Indonesia Barat ini sudah menjadi darat, ya, itu 700.000 tahun yang lampau. Ini kira-kira di batas antara Pleistosen bawah dan Pleistosen atas, ya, di sini. Kemudian ada fluktuasi memang, ya, di sini dari publikasi Mustaan ini, dari fluktuasi dari Eustasi ini akan memperlihatkan bagaimana luas daratan paparan Sunda itu terbentuk, ya, di mana terhubung antara Kalimantan, Sumatera, dan Jawa di sini. Jadi ini pada saat 75.000 tahun yang lalu di sini, ya, kemudian dia mengalami pendangkalan naik ke atas, ya, ini meluas, ya, di sini. Kemudian semakin dalam semakin surut, ya, di sini. Nanti di glasiasi maksimum, ya, di 30.000 ini hampir semua paparan Sunda itu terhubung menjadi satu daratan. Nah, kita lihat bagaimana konfigurasi geografinya, ya. Jadi bagaimana berkembang sini padang rumput, ya, kemudian ada rawa-rawa banyak berkembang, dataran rendah dengan hutan hujannya, ya, di sini. Jadi sangat kaya sekali, ya. Sementara kemudian memasuki Pleistosen, ya, setelah glasiasi maksimum, ya, ini kemudian mulai mengalami naiknya air laut atau pengecilan luas daratan, ya, di sini, atau bisa dikatakan daratannya sudah mulai tenggelam, ya, penurunan sampai posisi saat ini. Nah, apakah ini hanya melulu Eustasi saja, ya? Di sini ada pendapat lain, ya, di sini dari SAR dan rekan-rekan di publikasi 2019 di GSA, ya, Geological Society Amerika, di mana mereka mengupload data-data uplift pengangkatan di Indonesia Timur, itu kontras sekali dengan data yang ada di paparan Sunda yang semuanya menunjukkan penurunan atau subsidence. Memang di sini kita lihat ada ketidaksesuaian jumlah, ya. Di sini di Indonesia Timur banyak sekali, sementara di paparan Sunda hanya 3 saja. Bisa kita lihat di sini, dan datanya hampir semua mengandalkan data stratigrafi seismik, ya, di sini. Jadi rata-rata penurunannya sekitar 0,2 sampai 0,3 mm per tahun. Itu ada di sini. Ini ditunjukkan oleh kurva, ya, di sini, kurva penurunan di sini. Nah, SAR mengatakan bahwa tenggelamnya paparan Sunda itu tidak melulu hanya oleh Eustasi, tetapi ada kemungkinan pengaruh tektonik, yaitu yang disebut sebagai topografi dinamis, yaitu topografi atau bentuk permukaan bumi yang dikontrol oleh gerak mantel. Nah, gerak mantel ini karena kita dekat dengan subduksi sangat dipengaruhi oleh bagaimana slab atau ujung lempeng yang mensubduksi ini, ya, di sini. Nah, ini mereka hipotesis bahwa pada awal Pleistosen itu hampir semua paparan Sunda itu menjadi daratan sebagaimana yang kita lihat, tapi bagaimana kemudian di Pleistosen akhir, terlepas dari pencairan glasiasi terakhir tadi, ya, itu kemudian paparan Sunda menjadi tenggelam. Mereka kemudian berpendapat
kalau kita lihat peta ini, maka secara kasar kita bisa mengatakan pasti ada sesuatu batas antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Sesuatu yang menyebabkan Indonesia Timur semuanya mengangkat, sementara Indonesia Barat mengalami penurunan. Nah, kalau itu diserahkan kepada subduksi, maka hipotesisnya kemudian ada slab tear atau sobeknya subduksi ya. Jadi lempeng yang subduksi itu sobek kira-kira di batas antara Indonesia Timur Indonesia Barat gitu ya. Nah, sobeknya tersebut menyebabkan kemudian perubahan dinamis. Jadi ada penurunan Indonesia Barat dan ada pengangkatan Indonesia Timur. Itu hanya bisa tercapai kalau lempeng yang masuk itu disobek sehingga perilakunya berbeda antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat ya di sini. Jadi ditunjukkan oleh panas ini adalah oleh panah merah ini adalah bagaimana graf mantel ya di sini sel lokal, jadi dia bergerak turun sehingga menyebabkan Indonesia Barat mengalami penurunan. Ini satu hipotesis yang menarik ya bagaimana tektonik itu dilibatkan di dalam penurunan paparan Sunda. Nah, kalau kita lihat di sini ada publikasi Andreas ya di sini dari ITB bagaimana mencoba mengkuantifikasi penurunan yang ada di pesisir utara Jawa dan berapa banyak pengaruh dari penurunan akibat manusia atau antropogenik ya di sini. Nah, jadi berdasarkan data GPS ya bisa diukur bahwa penurunan tektonik itu untuk Jawa itu relatif kecil saja ya. Jadi sekitar 0,3 di Jawa Barat ya. Kemudian di Jawa Tengah ini sampai 0,5 tapi kemudian mengecil sampai ke daerah Jawa Timur ya di sini. Nah, tetapi penurunan tektonik yang sangat kecil ini ya itu ternyata jauh dilampaui oleh penurunan antropogenik ya di sini. Jadi antropogeniknya sampai 20 cm per tahun di daerah Jawa Barat Jakarta, kemudian di kota-kota besar ya ini sampai 20 cm per tahun ya. Nah, Surabaya cukup unik ya karena dia diimbangi dengan tektonik yang bisa dikatakan netral, tidak turun, tidak ngangkat, jadi dia memaintain saja ya sehingga antropogeniknya tidak terlalu dominan di sana. Nah, jadi di sini bagian ini kita conclude dengan bagaimana pengaruh tektonik ya itu bisa mempengaruhi penurunan satu daratan sampai kemudian perubahan garis pantai karena interaksi laut dengan darat ya. Maka kita kemudian masuk ke Jakarta di sini, kita awali dengan bagaimana geologi Jakarta dan bagaimana kita menggunakan informasi geologi tersebut untuk memprediksi perubahan yang akan terjadi. Nah, untuk Jakarta ini sebetulnya bagian dari geologi Jawa Barat ya di sini. Jadi dari Pak Martojoyo ini menginterpretasikan sesar-sesar utara selatan ini dominan di bagian utara, sementara di bagian hinterland, di bagian busur gunung apinya dia didominasi oleh sesar-sesar anjak ya di sini. Nah, hal ini kemudian menyebabkan ya interaksi dari dua jenis sesar tersebut menyebabkan di utara ya sesar utara selatan tadi mengontrol cekungan yaitu cekungan Jawa Barat Utara, sementara sesar anjak di hinterland di bagian busur gunung api itu kemudian membebani paparan yang ada di utara sehingga kemudian beban tersebut menyebabkan cekungan Jawa Barat Utara yang mepet dengan gunung api menjadi sangat dalam ya di sini ditunjukkan oleh warna ungu. Jadi semakin dalam ke selatan ya sementara ke utara semakin dangkal. Jadi kontaknya di bagian selatan sesar anjak timur barat ya di sini sementara utara selatan itu di cekungan. Nah, kalau kita lihat ini dari data Putra ya, publikasi Putra ini melihat bagaimana cekungan-cekungan yang ada di bagian pesisir utara Jawa Barat, maka kita lihat sesar-sesar utara selatan tadi itu membentuk cekungan-cekungan dan tinggian-tinggiannya. Jadi ini sesar normal, ada horst atau tinggian dan ada graben ya di sini. Nah,
Kemudian secara stratigrafi yang harus kita note adalah ya, pesisir utara Jawa itu fully marine sediment ya di sini. Jadi kita lihat ya dari parigi karbonat, kemudian ada lempung laut ya di Cisubuh ini semuanya merupakan sedimentasi laut. Nah, ini menjadi bekal kita menafsirkan bagaimana konfigurasi cekungan yang ada di Jakarta. Jadi ini dari data gaya berat ya. Jadi kalau kita lihat timur barat di sini, maka yang coklat ini adalah yang tersier marine tadi ya, jadi dari Parigi Cisubuh, sementara yang di sini yang ini masih Cisubuh bagian atas ya. Nah, kita lihat konfigurasinya di sini, tapi yang menarik sebetulnya dari data gaya berat ya, ini masih harus dikonfirmasi dengan data yang lain, ini ada tinggian, ada anomali tinggian di Teluk Jakarta. Sehingga interpretasinya begini, jadi dia naik ke arah utara ya di sini. Nah, ini kemudian menyebabkan lokus sedimentasi itu memang berada di Teluk Jakarta. Sedimen tidak bisa tembus ke utara ya, di mana di sana ditempati tinggian yang tinggian Kepulauan Seribu ya di sana. Jadi lokus sedimentasi mau tidak mau di Teluk Jakarta. Jadi semakin banyak sedimen, mestinya pemampatan juga semakin kompaksi, semakin cepat ya di sana, sehingga menyebabkan subsiden juga semakin cepat. Nah, ini dari penampang lain, ini dari data pemboran, data geologi, kita lihat di bawah ini ada beberapa tinggian ya, di sini ada beberapa rendahan juga. Jadi utara selatan di sini dari Bogor, Jakarta Selatan sampai ke Teluk Jakarta. Nah, peta geologinya sendiri ini menunjukkan bagaimana sedimentasi dari gunung api yang membentuk kipas aluvial ya di sini. Yang menarik di sini adalah kita lihat di Jakarta Utara ini ada beting gisi atau beach ridges. Nah, ini ya. Ini memang sejauh ini saya belum memperoleh kira-kira kapan umur dari pembentukan beting gisi ini atau beach ridges. Tapi yang menarik adalah genetik beach ridges ini menunjukkan pantai pernah bergerak maju karena ini dibentuk oleh penumpukan sedimen di pantai begitu ya, sebelum dia kemudian ditinggalkan karena laut bergerak mundur. Jadi ini menunjukkan Jakarta itu sebetulnya memiliki jenis pantai maju gitu ya di situ. Nah, sedimennya bisa kita lihat berkembang di sini ya. Jadi yang utara ini kita lihat warnanya cenderung warna hijau yang menunjukkan dominasi lempung, sementara ke bagian tengah dan selatan ini kita punya ada ada batuan karbonat, kemudian batu pasir berkembang ya di sini. Ini juga ya kita lihat. Nah, ini semakin banyak lempung karena karakteristik lempung itu mudah mengalami pemadatan. Tentunya ini menjadi faktor yang berkontribusi bagaimana subsiden yang di utara itu juga ada pengaruh dari geologi. Nah, kita lihat ini dari publikasi Prof. Abidin ya di sini Zainuddin. Ini kita lihat dari data level di permukaan ya. Subsidence dari tahun 82 itu masih ada lokus di bagian utara, terutama di bagian utara barat laut ya di sini, dan itu masih nyambung dengan dengan data sampai 2010 ya di bagian utara sini. Jadi kalau kita lihat memang di bagian sini dia mengalami lebih sedimentasinya lebih banyak. Nah, kira-kira demikian yang bisa kita lihat bagaimana kerangka tektonik dan geologi itu di Jawa dan juga di Jakarta ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa secara geologi Jawa itu adalah busur gunung api ya semenjak Paleogen, dan busur gunung api tersebut dinamis, mereka bisa berpindah dan ini akan mempengaruhi struktur, stratigrafi dan geografi pada masa tersebut. Kemudian proses geografis ya, perubahan geografis semasa Kenozoikum menunjukkan Jawa itu lebih banyak dipengaruhi laut, dengan darat itu umumnya berasal dari busur gunung apinya ya. Nah, sementara pada zaman kuarter perubahan besar terjadi di 400.000 tahun silam ya, di mana diperkirakan proses topografi dinamis oleh dinamika mantel menyebabkan penurunan dari paparan Sunda termasuk Jawa bagian utara ya di sini.
Nah, kemudian dari data GPS juga ditunjukkan bahwa walaupun secara tektonis memang mengalami penurunan, tetapi sebetulnya challenge utama justru adalah aktivitas antropogenik ya di sana yang jauh lebih cepat menyebabkan penurunan. Nah, kemudian untuk Jakarta sendiri, faktor dari struktur berarah utara selatan itu mengontrol tinggian dan rendahan, dan ini kemudian ketika dia diisi oleh sedimen yang dominan laut berukuran halus, maka kompaksi itu akan sangat bisa mempercepat proses subsiden yang terjadi. Cuman ada fakta menarik bahwa di Jakarta Utara pernah hadir beach ridges, beach tenggisi ya, yang menunjukkan pernah berupa pantai maju. Namun saat ini ya berdasarkan dari data GPS kita prediksi ya kelihatannya tidak bisa maju lagi, tapi dia akan lokus sedimentasi di bagian di mana subsiden itu terkumpul di pesisir Jakarta. Demikian yang bisa sharing. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan, mohon masukannya ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Udin.